Orang pikir kita mesti pede dulu, baru ngelakuin sesuatu. Selalu gitu. Jadi urutannya pede dulu, baru lakuin sesuatu. Orang pikir kayak gitu. Padahal ada banyak contoh dalam kehidupan di mana kita mesti ngelakuin dulu, baru pede. Aditya Ramadan Saputra, jelasin dulu coach, pede versinya coach. Waduh, ini Aditya berarti orang yang sudah lama ngikutin kelas cinta karena dia tahu kita nggak bisa sembarangan ngejelasin sesuatu, bahas sesuatu kalau nggak ngerti definisi ataupun konteksnya apa. Alright, saya akan jawabin yang pertanyaan pertama. PD yang saya maksud apa? PD yang saya maksud adalah kekuatan dan keyakinan untuk melakukan sesuatu. Ya, itu PD. Jadi kalau misalnya saya punya kekuatan dan keyakinan buat public speaking, artinya saya pede dalam public speaking. Kalau saya punya kekuatan dan keyakinan untuk ngajak ngobrol cewek asing atau cowok asing yang saya nggak kenal, itu berarti saya pede. Kalau saya punya kekuatan dan keyakinan untuk nyanyi di atas panggung, itu berarti saya pede nyanyi. Ya, jadi saya bicara itu kepercayaan diri, keyakinan dan kekuatan. Saya nggak bicara soal keterampilan, karena antara pede dan terampil itu mungkin dua hal yang berbeda. Seseorang yang pede banget belum tentu terampil. Seseorang yang sudah terampil belum tentu pede. Ya, hanya tambah lagi nih, seseorang yang pinter pun belum tentu pede. Jadi ada pede, percaya diri, ada terampil, ada juga pinter atau cerdas. Jadi itu nggak satu paket teman-teman ya, nggak satu paket. Bisa aja orang terampil tanpa pede, atau orang cerdas tanpa pede, atau orang pede banget tapi nggak cerdas, pede banget tapi nggak terampil, ada juga. So itu yang saya mau bilang, kekuatan dan keyakinan untuk melakukan sesuatu yang diinginkan, yang sesuatu yang diharapkan. Oke ya, sampai situ jelas dulu. Hopefully sampai situ jelas. Ini saya masuk ke pertanyaan Anita, pertanyaan kedua. Aku mau nanya, gimana caranya biar bisa terbiasa untuk terus-terusan jadi pede? Adakah triknya? Soalnya kan kita nggak tahu ya dapat kesempatan kapan. Maka dari itu kita harus pede terus-terusan. Oke, this is a good question dari Anita. Caranya supaya bisa terus-terusan pede. Gimana jawab pendeknya ya? Karena ini jawabannya panjang banget ya. Untuk terus-terusan pede jawabannya panjang banget. Dan pede itu terkait akan banyak hal. Jadi nggak ada tuh yang satu tombol kalau dipencet bakal jadi pede otomatis dan terus-terusan tuh nggak ada. Jadi ada banyak yang harus dipencet. Karena ada banyak itu, makanya saya bingung gimana caranya terus-terusan jadi pede. Oke. Tapi saya bicara tentang saya dulu ya. Saya bicara tentang diri sendiri aja dulu. Apakah Lex itu orangnya terus-terusan pede? Jawabannya ya tidak. Ya, teman-teman mesti tahu nih. Mungkin sebagian dari kamu merasa saya atau Coach K atau Coach Jet atau siapapun orang pembicara di luar sana yang hebat-hebat itu, mereka selalu pede sepanjang waktu atau sepanjang hari. Jawabannya sih tidak. Nah, jawabannya tidak pede sepanjang waktu atau sepanjang hari. Cuman ketika lagi nggak pede, ketika lagi nggak ada kepercayaan diri, nggak kelihatan sama orang. Itu aja, nggak kelihatan atau bukan ditutupi ya, bukan soal ditutupi, bukan soal pura-pura, tapi memang lagi di era yang nggak muncul di depan publik, lagi tidak mengerjakan sesuatu. Saya beri contoh. Kalau saya lagi mengalami masalah yang cukup mengganggu saya, dan saya lagi pusing atau saya lagi apa istilahnya ya, lagi lemah atau lagi istilahnya ya, lagi pusing, lemah, lagi ngalamin guncangan sesuatu. Kalau saya lagi kayak gitu, terus saya biasanya menolak permintaan untuk ngajar. Ya, saya menolak permintaan untuk
ngajar. Ngajar itu bisa berarti training, webinar, ataupun sekedar talk show, atau apa lagi, training, webinar, talk show, atau coaching mungkin. Ya, jadi ketika saya lagi kepercayaan diri saya lagi tidak pada tempatnya, atau saya merasa sangat low sekali, saya akan menolak permintaan untuk ngajar, seminar, training, coaching, dan yang lain-lainnya. Jadi saya memang mundur dari kegiatan-kegiatan itu. Jadi bisa nggak saya nge-boost diri saya supaya jadi perform untuk ngajar ketika saya lagi low? Bisa aja. Ada nggak caranya untuk nge-boost PD? Ada. Dan kenapa nggak dilakuin? Nanti saya kasih tahu. Memang ada masa-masanya di mana kita perlu tenang, kita perlu lebih kalem, nggak perlu sepanjang waktu PD. Kita perlu waktu buat beristirahat, kita perlu waktu untuk berkeluh kesah, kita perlu waktu untuk menangis, kita perlu waktu untuk mengeluh, kita perlu waktu untuk galau, perlu waktu seperti itu. Itu memang bagian dari kehidupan loh. Ya, Smart Lovers. Kalau misalnya kalian pikir yang namanya kelas cinta tuh pasti logis, nggak perlu lagi galau, nggak perlu lagi nangis, nggak perlu lagi untuk bermumut-mumut ria. Kata siapa? Tetap ada masanya. Segala sesuatu dalam hidup ini ada prosesnya dan ada masanya. Jadi tetap perlu meluangkan waktu untuk hal-hal seperti itu. Apa sih KC Star? KC Star merupakan program edukasi online dari Kelas Cinta yang berisi ratusan materi berupa video, audio, e-book, dan juga event. Topiknya lengkap, mulai dari PDKT, relationship, putus cinta, balikan, move on, dan pengembangan diri. Kamu bisa coba gratis. Buruan daftar sekarang supaya kamu bisa langsung menikmati hubungan yang sehat dan bahagia. Linknya ada di bawah. Langsung aja klik kelascinta.com/daftar. Sampai jumpa di KC Star. Itu sebabnya di tahun berapa ya? Saya lupa di tahun berapa di Kelas Cinta. Saya lupa tahun berapa. Saya itu nggak aktif di Kelas Cinta. Saya nggak aktif selama waktu yang sangat panjang. Saya tetap ada di live mungkin. Saya tetap datang ke acara-acara komunitas. Saya tetap bisa diajak ngobrol. Tapi saya tidak mengajar selama beberapa bulan atau mungkin 1 tahun kalau nggak salah. Saya lupa tahun berapa. Nah, itu adalah momen-momen yang saya lagi berat, momen-momen di mana saya lagi jatuh, momen-momen ketika saya lagi stres, saya lagi tertekan, dan saya butuh waktu untuk memproses diri saya. Kalau misalnya kalian nanya, loh, kenapa nggak pakai teknik untuk bangkitin diri aja gitu loh? Kenapa nggak pakai cara-cara untuk ningkatin PD? Bisa nggak? Bisa aja. Tapi perlu lebih dari sekedar itu. Ada masa-masa tertentu di mana saya perlu tenang dulu, saya perlu dibantu, saya perlu ke psikolog, saya perlu dirawat, dan yang lain-lainnya. Jadi saya mau bilang sama kalian, nggak mungkin bisa PD terus-menerus. Kalau kalian pikir hidup tuh harus positif dan positif terus, justru itu masuknya ke toxic positivity. Kalau semuanya harus positif terus, berpikir positif, bertindak positif, berkata-kata positif, itu bohong. Kalau terus-menerus ya, Tapi kalau kita berusaha, ada bagian-bagiannya di mana kita berkata-kata positif. Ada momennya di mana kita berusaha bersikap positif dan berpikir positif. Tapi ada juga masa-masa di mana kita ketika lagi terguncang, kita biarkan diri kita untuk dibantu sama orang lain, ditolong sama orang lain. Nah, di titik itu kita nggak perlu sok kuat atau sok pede gitu ya, nggak perlu. Kita cuma perlu istirahat, cari teman, cari bantuan, cari psikolog, cari perawatan, dan yang lain-lainnya. Itu komentar saya ya buat teman-teman ya. So hopefully di sini teman-teman jadi terbuka matanya, tidak tidak tersesatkan berpikir bahwa seorang Lex atau seorang K, seorang Jet, seorang pembicara, seorang orang sukses itu selalu pede. No, ada masa-masanya di mana kita tidak kuat dan tidak yakin untuk melakukan sesuatu. Saya bicara dalam seminggu terakhir ini aja deh. Ini hari apa sih? Sebentar, saya lihat ini hari apa nih sekarang. Hari Kamis ya. Coba saya lihat dari hari Senin sampai hari Kamis, apakah ada momen di mana saya nggak pede?
Ada. Coba saya lihat hari Senin. Saya lihat tanggalan aja deh biar gampang. Saya lihat tanggalan yang ada job desk-nya saya, kerjaan saya di Kelas Cinta. Hari Senin. Hari Senin. Tanggal 1 tuh hari Kamis. Hari Kamis saya kerja. Oke. Di hari Kamis aja ada beberapa pekerjaan yang saya ngerasa saya nggak pede. Di hari Selasa, di hari Jumat, sorry, saya salah ngomong tadi. Hari Jumat tanggal 2, kebetulan di hari Jumat saya cukup pede tuh. Kerjaan-kerjaannya sederhana buat saya. Hari Sabtu tanggal 3, itu ada 2 pekerjaan yang saya nggak pede. Nah, di kerjaan-kerjaan yang saya nggak pede itu, saya boost diri saya tingkatkan diri saya. Nah, di hari Minggu nggak ada apa-apa, hari Senin. Nah, di hari Senin ada sesuatu yang menghancurkan PD saya. Dan saya nggak ngeboost pakai cara apapun, susah naiknya. Akibatnya saya beristirahat hari itu. Saya beristirahat, saya cerita sama pasangan saya berkeluh kesah sama dia. Jadi saya istilahnya tidak memaksakan diri untuk jadi pede. Kalau nggak pede ya nggak pede aja. Gitu. Jadi itu di hari Senin tanggal 5 dan seterusnya. Jadi dalam seminggu terakhir ini aja ada momen-momen di mana saya nggak pede, dan itu wajar ya teman-teman. Cuman hanya karena kita nggak pede bukan berarti kita nggak bisa bikin kita dari pede. Itu dia tuh caranya tuh. Pede itu ada switch-nya, ada hal yang bisa kita lakukan, tapi nggak perlu terus-menerus kita pakai switch ya, nggak perlu terus-menerus kita pakai boosting istilahnya. Anggap ya teman-teman. Oke, so pertanyaan nomor 2 sudah kelar. Saya lanjut ke pertanyaan nomor 3. Jonathan, definisi